الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 29 di surah Al-Qalam, surah yang kedua di ayat 34. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka jannatin na'im, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita perhatikan apa yang kita sebutkan pada murajaah Durusul Lughah. Inna setelahnya huruf jar majrur. Berarti jar majrur itu sebagai apa? Khabar inna muqaddam. Mana isimnya? Mana isim inna? Jannati. Kenapa kasrah? Karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim ya, mansub dengan kasrah. Mansub dan majrur dengan kasrah. Baik. Kita lihat tafsirnya di bawah. Ayat 34. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im ay innal ladzina taqaw 'iqaballahi. Sungguhnya orang-orang yang takut akan iqaballah, hukuman Allah, siksa Allah. Bi fi'li ma amarahum bihi. Itu mereka membuktikan kejujuran mereka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah mereka dengannya. Karena kalau ada orang mengaku bertakwa, mengaku takut kepada siksa Allah, takut kepada Allah, kemudian dia tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka tentunya dia tidak jujur dalam klaim tersebut, sangkaan tersebut. Tidak sampai di situ, wa tarki ma nahahum anhu. Dan juga mereka takut kepada siksa Allah, hukuman Allah itu dengan meninggalkan ma nahahum anhu. Ini ketakwaan, meninggalkan apa yang Allah larang mereka darinya. Takwa itu dua, melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ya enggak? Ya, kalian latihan ceramah, sebutkan takwa itu ya seperti itu ringkasnya. Paling ringkas. Walaupun apa yang disebutkan oleh Talq bin Habib itu yang insyaallah bisa lebih terang, lebih jelas tentang makna takwa tersebut. Apa itu yang disebutkan oleh Talq bin Habib? Takwa Allah, apa itu? An ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Ini baru sepotong, ya Ahmad.
Ya, sepotongnya lagi, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau an ta'mala bi ta'atillah, engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Ketaatan sini dua. Apa itu rezeki? Taat kepada Allah dua. Perintah dan sunnah. Apa yang wajib, apa yang sunnah. Ini ketaatan. Perkara-perkara yang wajib dan sunnah. Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurim minallah. Di atas cahaya dari Allah. Apa maksudnya di atas cahaya? Ruding? Di atas ilmu. Karena ilmu itu cahaya. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas Al-Qur'an dan sunnah yang sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Para sahabat dan murid-murid mereka dan generasi yang mengikuti mereka dengan baik. Bisa dipahami? Kita beramal ketaatan kepada Allah yang wajib maupun yang sunnah itu harus di atas ilmu. Cukup sampai sini belum? Niatnya tarju thawab Allah. Kamu melakukan ketaatan tersebut memang mengharap pahala di sisi Allah, bukan pujian, bukan sanjungan. Ya, bukan supaya dipilih, ya, ditusuk. Ya, bukan karena wanita, pangkat, jabatan, harta, ya rezeki. Itu harus ikhlas di situ. Paham? Ya, biar anta amal bi taatillah ala nurin minallah tapi tarju sana'an nas. Ya, ya. Tarju an-nisa, tarju. Ya, rusak niatnya. Rusak juga amalan. Ini bukan takwa. Takwa itu ketika kita mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas ilmu yang benar dan kita ikhlas. Nah, sesuatu yang tidak ikhlas itu bertentangan dengan makna takwa. Karena ketaatan yang terbesar adalah apa? Tauhid, ikhlas. Itu yang paling besar. Ketaatan yang paling besar adalah tauhid. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Yang kedua, potongannya setelahnya wa anta tatruka ma'siyat Allah. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Bisa dipahami? Dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, bukan karena perasaan. Ya, bukan karena perasaan, di atas ilmu. Kemudian niatnya apa? Takhafu iqaballah. Engkau meninggalkannya karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan kesyirikan, ya. Allah memang menciptakan surga dan neraka agar kita inginkan, ya, harapkan masuk surga dan selamat dari neraka. Nah, itu tidak ada masalah. Itu tetap dikatakan ikhlas. Baik. Bisa dipahami? Ya, sungguhnya orang-orang yang takut akan iqab Allah dan siksa Allah, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan mereka dengannya dan meninggalkan apa yang Allah larang mereka darinya, lahum, untuk mereka, nah, situ lil muttaqin, untuk mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, fil akhirah, di akhirat nanti, jannatin, surga-surga, fihan na'imul muqim, surga-surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal abadi. Ya. Paham ini? Ini untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ini sudah banyak kita lewati. Dari surah An-Naba, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba. Masih ingat apa itu kawaib? Hah? Wa kawaib. Bukan kaas. Kawaibah. Masih ingat? Tidak ingat. Kamu? Hah? Bidadari. Tidak merojah ini. Kita merojah saja. Wa kawa'iba atroba. Kawaib. Bidadari yang montok. Ya. Diambil dari kata ka'ab. Apa itu ka'ab? Mata kaki. Itu sifat untuk apa? Ya, bagian dadanya. Disebutkan dalam tafsir. Taib.
Ya sudah lewat toh. Sudah lewat. Wa kawa'iba atraba. Ya ini kalau mau dapat apa kita bikin? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk siapa itu bidadari? Ah, Suhail. Untuk siapa itu bidadari? Kalau kita bayangkan itu di kampung ada seorang gadis cantik ini untuk Suhail. Ah, kira-kira gimana itu perasaannya kita? Coba. Itu orang kampung yang bilang, iya. Ini gimana yang bilang Allah Subhanahu wa taala? Allah bilang bukan sebut nama tapi sebut sifat. Inna lil muttaqina mafaza. 1. Hadaiqa wa anaba. 2, 3. Wa kawa'iba atraba. 4. Ya Abdillah. Ini siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abdillah bertakwa kepada Allah, ya laksanakan perintah, meninggalkan larangan karena Allah, ikhlas karena Allah, insyaallah dapat wa kawa'iba atraba. Pasti itu. Ya, untuk orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebutkan apa? Jannatin na'im. Yaitu surga-surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Kita sudah isyaratkan kemarin tak? Tidak ada lagi susah dalam surga. Tidak ada susah. Ya, tidak ada sakit-sakit kepala. Tidak ada pikir dapur. Tidak ada pikir WC. Tidak ada lagi. Ya, paham? Kita makan, kerjanya makan. Tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Tidak ada ingus. Ya, habis tisu. Tidak ada. Coba lihat. Enak kan? Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan saya bilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis. Tidak ada. Tidak ada yang busuk-busuk, kotoran-kotoran ini, kotor ini. Ya, tidak ada lagi kotoran. Coba lihat surga itu. Ini untuk siapa kata Allah? Inna lil muttaqin. Lamul milk istihqaq. Yang berhak mendapatkannya orang-orang bertakwa. Maka miliki ketakwaan tersebut. Kembali ke kita, ya kan? Kita mau suka bertakwa kepada Allah. Ya, surga ya. Tidak ada lagi pencet-pencet, tidak ada. Ya, tidak ada susah. Tidak ada susah. Kerjanya kita apa? Menikmati. Paham? Kewajiban-kewajiban sudah tidak ada. Ini di dunia ini tempatnya. Ada sholat, ya selesai zuhur, ada asar, maghrib, isya itu dunia. Di akhirat sudah tidak ada lagi. Sisa menikmati hasil jeripaya kita, amalan kita yang kita lakukan selama di dunia. Ya, kalau kita orang saleh, orang bertakwa, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Ya, yang penuh dengan kenikmatan, tidak ada kesulitan. Bahkan semua yang kita mau ada. Walahum ma yashtahun. Ya. Wa fiha ma tashtahil anfus. Semua yang disuka, yang disenangi sama jiwa ada semua. Anu nyaman semua ada di situ. Dari semua sisi. Ya. Yang didengar, yang dilihat, yang dimakan, yang diminum, ya. Yang dipakai baring-baring, ya. Kasurnya bukan kasur busa, sutra. Ya, kita kasur busa, panas, ya. Paham? Bau keringat, ya ini tidak ada lagi. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kita kasih naik sedikit ya. Baik. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang berislam itu seperti orang-orang yang pendosa, mujrimin? Baik. Perhatikan tafsirnya di bawah. Apa artinya? Afana ja'alul muslimin kal mujrimin, ay afana ja'alul khadi'ina lillahi bitta'ah kal kafirin. Baik. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan? Ingat ketaatan terbesar apa itu? Perintah terbesar apa itu? Tauhid. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu
fit ta'ah wal bara'atu minasy wa ahli. Ini sama dengan disebutkan sini. Tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Apa kami akan jadikan mereka itu sama kal mujrimin ay kal kafirin, seperti orang-orang kafir? Baik. Apa jawabannya? Tentunya tidak akan sama. Tidak akan sama. Coba perhatikan lanjutannya. Ma lakum kaifa tahkumun. Bagaimana kalian ini? Bagaimana kalian berhukum? Bagaimana kalian berhukum? Perhatikan tafsir di bawah. Ma lakum kaifa hakamtum hadzal hukm al-jair. Ketika ada orang yang mengaku seperti ini, bahwasanya sama saja antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, coba lihat. Allah sebutkan afana ja'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan jadikan orang muslim sama dengan orang-orang kafir? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian? Bagaimana kalian berhukum? Malakum kaifa hakamtum hadzal hukm al-jair? Fasawaitum bainahum fis sawab. Bagaimana kalian menetapkan hukum yang zalim ini? Jair itu zalim, yang tidak pada tempatnya. Bagaimana kalian menetapkan hukum yang zalim ini? Sehingga kalian menyamakan antara mereka, antara muslimin dan mujrimin, fis sawab, dalam pahala. Ya, sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu Allah tantang, perhatikan, am lakum kitabun fihi tadrusun, apakah kalian memiliki kitab yang kalian pelajari, yang padanya terdapat hukum ini? Apakah ada dalam kitab apapun? Ya, disebutkan bahwasanya muslim sama dengan mujrim, muslim sama dengan kafir. Perhatikan di bawah, am lakum kitabun munazzalun minas sama tajiduna fihi al-muti'a kal 'asi fa antum tadrusuna fihi ma taqulun. Allah tantang, apakah kalian memiliki kitab yang munazzalun minas sama, yang diturunkan dari langit, yang di situ kalian dapati bahwasanya al-muti', orang yang taat kepada Allah, itu kal 'asi, sama seperti orang yang bermaksiat. Muslim sama dengan kafir, muwahhid sama dengan musyrik, sunni sama dengan bid'ah. Ada kalian dapati seperti itu? Fa antum tadrusuna fihi ma taqulun, sehingga kalian di situ dalamnya kalian mempelajari apa yang kalian ucapkan tersebut. Ada kitab yang diturunkan dari langit seperti itu, menyebutkan seperti itu? Tidak ada. Sampai situ tidak. Perhatikan, innalakum fihi lama takhayyarun, sehingga pada kitab tersebut terdapat apa yang kalian sebutkan tersebut. Innalakum fi hadzal kitabi idzan ma tasyahun. Ya, sehingga kalau seperti itu kalian ada punya kitab yang seperti itu, padanya apa yang kalian sebutkan itu, berarti innalakum fihi lama takhayyarun. Jadi untuk kalian pada kitab tersebut apa yang kalian pilih. Inna lakum fi hadzal kitabi idzan ma tasyahun. Kalau begitu, ya, untuk kalian di kitab tersebut apa yang kalian inginkan dari sangkaan kalian tersebut. Tapi ditutup apa? Laisa lakum dzalik. Akan tetapi kalian tidak memiliki itu. Tidak ada kitab yang seperti itu. Ya, yang menyebutkan bahwasanya al-muslimin sama dengan al-mujrimin, al-muti' sama dengan al-'asi. Tidak ada. Taib, kemudian am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Taib. Ataukah kalian memiliki aiman? Ya. Taib. Perjanjian. Bahwasanya hal tersebut kaum muslimin sama dengan al-mujrimin. Taib. Perhatikan sini. Kita lihat di bawah. Am lakum uhudun wa mawathiqu alaina fi annahu sayahsunu lakum ma turiduna wa tashtahun. Apakah kalian memiliki perjanjian atas kami bahwasanya akan terwujud untuk kalian apa yang kalian inginkan? Ya, apa yang kalian sukai. Taib. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Taib. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 39, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanya kepada mereka,
Siapa di antara mereka yang zaim, yang menjadi penjamin untuk hal tersebut, kafil. Taib, yang menjamin hal tersebut bahwasanya seperti apa yang mereka sangkakan. Taib. Perhatikan di tafsir bawah, salil musyrikin ayyuhar rasul ayyuhum bidzalikal hukmi kafilun wa dhaminun bi ayyakuna lahu dzalik. Tanya kepada orang-orang musyrikin, wahai ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara mereka yang menjamin hukum ini bahwasanya dia memiliki hal tersebut. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Atau mereka memiliki sekutu-sekutu. Atau memiliki sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan. Maka hendaknya mereka mendatangkan sekutu-sekutu tersebut jika mereka benar. Ai am lahum alihatun takfulu lahum ma yaqulun. Atau mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Ya, sekutu-sekutu yang menjamin untuk mereka apa yang mereka ucapkan tersebut. Ucapan di atas. Wa tu'inuhum ala idraki ma talabu. Yang bisa menolong mereka untuk menggapai apa yang mereka cari. Ya, am lahum syuraka. Taib. Kemudian Allah tantang falyatu bi syurakaihim. Hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutu tersebut. Perhatikan tafsir disebutkan falyatu biha, maka hendaknya mereka datangkan sekutu tersebut. In kanu shadiqin, jika mereka betul-betul jujur dalam sangkaan mereka. Dalam sangkaan mereka. Taib. Jadi ini disebutkan bahwasanya sangkaan mereka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal ayat 35. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang muslim sama seperti orang mujrim? Ini tidak akan mungkin terjadi. Ya, ini tidak akan mungkin terjadi. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hujjah-hujjah akan hal tersebut. Tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi ketika orang mujrimin mengakui hal tersebut, maka tidak ada sandarannya. Tidak ada sandarannya. Kita sama saja. Ya, kita sama dengan kaum muslimin. Na'udzubillah. Apalagi kita mau katakan apa? Semua agama sama. Lalu bagaimana sama? Coba lihat Allah sebutkan. Afalan ja'alul muslimin kal mujrimin? Ai kal kafirin? Sama? Orang muslim orang kafir? Orang yang berislam dengan orang-orang yang tidak mau berislam, menerima Islam? Sama? Ya sudah lewat di juz 30. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Itu jelas bahwasanya kita berbeda. Agamamu ya kau lakukan sendiri. Taib. Kami agama kami sendiri. Taib. Dan sebelum beberapa ayat itu dari qul ya ayyuhal kafir disebutkan bagaimana kondisi mereka. Ya, kondisi mereka dan kaum muslimin. Bisa dipahami? Jadi tidak ada sandarannya. Jadi klaim-klaim mengatakan ini sama saja. Ini tidak ada sandarannya. Tidak ada sandarannya. Dan ini ternafikan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Bahkan Allah suruh tanya, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanya mereka. Siapa yang menjamin hal tersebut? Siapa yang menjamin? Ya, apakah mereka punya Tuhan-Tuhan, syarikat-syarikat, sekutu-sekutu? Kalau memang ada, falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Bisa dipahami ya? Jadi agama Islam itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama orang Islam, orang-orang kafir, orang-orang taat kepada Allah dengan orang-orang bermaksiat. Orang-orang berpegang dengan sunnah Nabi SAW dengan orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, ini harus kita pahami. Baik, dengan hujah-hujah yang beliau atau yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Qalam ini. Ya, ayat 35 sampai 41. Nanti setelah ini mulai 42 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi di hari akhirat. Ya, kondisi di hari akhirat.
Tapi mungkin cukup dulu, insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.